Aliran kabel utilitas semeraut hingga menjuntai ke jalan di Jalan Peta Barat dan Peta Utara Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 30 Juni 2026. Tak hanya di trotoar jalan, tumpukan kabel menumpuk di bagian tiang listrik dan menempel di pepohonan jalan. Menurut warga, kabel utilitas sudah semeraut sejak 1 tahun terakhir. Kabel-kabel ini dinilai sangat mengganggu aktivitas warga, terutama pejalan kaki dan pengendara motor. Kesemerautan kabel kerap menimbulkan korsleting listrik dikhawatirkan bisa menelan korban jiwa. Semeraut udah berapa lama, Pak? Setahunan. Udah setahun? Ya. Terus ini udah ada korban jiwa belum? Belum, Bang. Belum. Oke, ini udah ada yang ngelapor belum? Belum. Belum ada yang lapor, Bang. Belum ada yang ngelapor. Terus Harapannya semoga segera dirapikan sih. ke pihak terkait gimana untuk aduan masyarakat? Abang udah pernah melapor? Belum, Bang. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat bisa menyelesaikan permasalahan kabel semeraut dan menjuntai karena membahayakan pengendara dan pejalan kaki. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Aksi seorang maling spesialis kendaraan bermotor atau curanmor berakhir di tangan warga. Sang maling tertangkap tangan sedang mencuri sepeda motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Perbuatan pelaku menimbulkan kecurigaan saat itu pelaku mendorong sepeda motor. Pelaku berinisial ADP berusia 32 tahun sempat kena bogem mentah warga sebelum diselamatkan oleh petugas Polsek Pesanggerahan. Hasil pemeriksaan, polisi menemukan obeng tespen diduga digunakan membobol kunci kontak sepeda motor. ADP berkicau sudah mencuri 2 unit sepeda motor dalam 1 bulan dan berencana menjualnya secara COD dengan harga sekitar 3 juta rupiah per unit. Hasil penjualan untuk menutupi kebutuhan ekonomi, terutama biaya sekolah anak. Pencurian ini terjadi pada Kamis pagi 25 Juni 2026. Adanya laporan polisi warga masyarakat tentang adanya pencurian sepeda motor di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemudian unit reskrim Polsek Pesanggerahan dipimpin oleh Kanit Reskrim, Bapak Ibtu Siswanto, melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli wilayah dengan lokasi di Jalan Mede, Kelurahan Petualang Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat sedang melakukan patroli, mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di depan rumah warga sedang mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha. Setelah dikembangkan, ternyata sinkron dengan data awal yang pertama dari metode SCI tersebut. Nah, setelah itu pelaku dalam saku celana ditemukan berupa 1 buah obeng taspen diduga alat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Atas perbuatannya, pelaku menjalani pemeriksaan di Polsek Pesanggerahan demi mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Polisi menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan kunci pengaman ganda saat memarkirkan kendaraan sepeda motor dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan 110. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Blok hunian warga binaan kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, digeledah pada Selasa malam 30 Juni 2026. Penggeledahan ini melibatkan puluhan petugas lapas dibantu personil TNI dan Polri. Razia ini dilakukan secara mendadak. Sebelum pemeriksaan, petugas memberikan arahan kepada warga binaan agar tetap tenang dan kooperatif selama proses penyisiran. 1 persatu kamar hunian diperiksa. Hasilnya petugas tidak menemukan narkotika maupun alat komunikasi ilegal. Petugas mendapati sejumlah benda tajam, diantaranya silet, pisau cutter, paku, serta barang-barang lain berpotensi digunakan untuk tindakan membahayakan. Selanjutnya seluruh barang hasil razia didata dan diamankan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Lapas Bahtiar Sitepu menegaskan razia akan terus dilaksanakan secara berkala dan insidental guna mencegah peredaran narkotika serta masuknya berbagai barang terlarang yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Gabungan antara Polri dengan TNI dan juga awak media, sendok, pisau, dan juga mancik, kartu-kartu dan juga telepon nih. Untuk HP itu tidak ada dan narkoba juga tidak ada. Seminggu sekali kita rutin datang dan nanti ke depannya juga untuk memperkuat pengawasan daripada untuk tidak masuknya narkoba dan HP ilegal ke dalam, kita akan bekerja sama dengan TNI Polri dan juga media supaya terkesan tidak ada dusta di antara kita. Iya, beda-beda kamar. Mana yang kita potensi yang kita curigai itu langsung kita razia.
Langkah preventif ini diharapkan bisa menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lapas kelas 2B Penyambungan secara berkelanjutan, sekaligus menutup celah terjadi pelanggaran di masa mendatang. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Berita Nasional TV. DPR menyoroti status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K paruh waktu. Menurut DPR, pemerintah perlu segera menyelesaikan status P3K paruh waktu hingga kini masih menimbulkan ketidakpastian bagi para guru. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Lebih jauh lalu mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dikenal pembagian P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Karenanya Komisi 10 mendorong agar seluruh P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu sehingga memperoleh kepastian status dan hak yang sama sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, DPR juga meminta pemerintah segera membuka formasi baru untuk menutup kekurangan lebih dari 561.000 guru di berbagai daerah. Berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah, terdapat sinyal positif bahwa pemenuhan kebutuhan guru akan dimulai secara bertahap pada tahun 2026 dengan target awal memenuhi setidaknya separuh dari total kebutuhan. Sebenarnya di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, tidak mengenal paruh waktu maupun penuh waktu. Tapi usulan kami, melihat kondisi fiskal hari ini, satu, segera pemerintah mengangkat P3K paruh waktu ini menjadi P3K penuh waktu. Dan status P3K ini tidak boleh ada penuh waktu dan paruh waktu lagi, tapi P3K. Nah, kemudian yang kedua, kita masih kekurangan guru 561.000 lebih guru. Saya sudah diskusi dengan Mendikbud bahwa satu-satunya cara hari ini adalah dengan cara membuka formasi untuk kekurangan guru tersebut. Selain mendorong kapasitas status kepegawaian, Komisi 10 DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk melalui kenaikan gaji minimum guru ASN. DPR RI menilai dengan dukungan anggaran pendidikan yang memadai, kebijakan pengangkatan P3K penuh waktu dan pembukaan formasi guru dapat direalisasikan apabila dapat keputusan politik dari pemerintah. Ishakan, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Komisi 10 DPR RI menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto memperkuat sektor pendidikan tinggi, riset, dan inovasi. Namun tambahan anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan riset nasional yang terus meningkat. Tambahan anggaran lebih tepat berada pada kisaran 7 hingga 8 triliun rupiah dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Lebih mendalam lalu menegaskan kebutuhan riset mencapai berbagai sektor strategis sehingga pemerintah perlu memastikan setiap hasil penelitian memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Selain itu, Komisi 10 juga menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto memperkuat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi. Menurut DPR, potensi perguruan tinggi beserta para guru besar harus dimaksimalkan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan program prioritas pemerintah. Idealnya sekitar 7-8 triliun, tetapi lagi-lagi kita melihat kondisi fiskal kita. Kalau 2026 oke lah 4 triliun, tetapi 2027 kami berharap bisa naik, bisa nambah, bahkan lebih dari 7-8 triliun. Kedepan DPR akan mengawal satuan tugas yang akan dibentuk pemerintah untuk mempercepat tindak lanjut hasil pertemuan Presiden dengan para guru besar dan juga dosen. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada para guru besar dan dosen membentuk satgas atau kelompok kerja. Permintaan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari seluruh perguruan tinggi Indonesia dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Ishakan, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI meluncurkan tema dan program BTN Indonesia Fashion Week 2026 di Atrium Lipo Mall Nusantara, Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026.
Peluncuran ini menandai dimulai hitung mundur menuju penyelenggaraan MBTN Indonesia Fashion Week memasuki tahun ke-14. Mengusung tema Ulos Simetria, BTN Indonesia Fashion Week 2026 akan digelar pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center atau JICC. Pada penyelenggaraan tahun ini, Provinsi Sumatera Utara ditunjuk sebagai official team menampilkan kekayaan wasra, tradisi dan kreativitas daerah sebagai inspirasi utama koleksi para desainer. Ketua Umum APPMI sekaligus Presiden Indonesia Fashion Week Poppy Darsono menegaskan, selama 14 tahun, Indonesia Fashion Week menjadi wadah kolaborasi memperkuat ekosistem fashion nasional. Karena saya terus terang bukan ahli sekali di dalam bidang tenun, tetapi intinya untuk saya bahwa heritage itu penting apapun prosesnya untuk tetap bisa ditampilkan, ya, sehingga semua bangsa Indonesia mengerti bahwa kita tuh tidak hanya memiliki batik, ikat, bordiran, songket, tapi juga ulos adalah bagian dari kekayaan kita yang patut kita dengungkan, kita eksplorasi menjadi fashion yang diminati oleh nasional dan juga internasional. Karakteristik. BTN Indonesia Fashion Week 2026 akan menghadirkan ratusan desainer, eksibitor, pelaku UMKM, serta berbagai program pagelaran fashion, pameran, forum bisnis, gelar wicara, dan aktivitas kolaboratif mempertemukan industri, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan mitra internasional dalam satu ekosistem. Angganda Agung, Lydia Junita, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samraksana dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penganugerahan dilaksanakan dalam rangkaian upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Medali kehormatan disematkan langsung Kapolri di hadapan pasukan upacara. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Presiden dalam mendukung perkembangan dan kemajuan Polri, terutama pada aspek perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum demi menjaga keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Loka Praja Samraksana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Predikat yang sama sebelumnya juga dianugerahkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Oktober 2024 sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya terhadap pengembangan organisasi Korps Bayangkara. Dalam rangkaian upacara Polri juga mengukuhkan pangkat kehormatan kepada 3 tokoh nasional Purnawirawan Polri serta menyerahkan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Nugraha Sakanti kepada sejumlah satuan kerja dan kepolisian daerah. Selain itu, bintang Bayangkara Nararia juga dianugerahkan kepada personil Polri berprestasi dari berbagai tingkatan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Kepolisian Indonesia dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pembangunan lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Apresiasi ini disampaikan Presiden saat memimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam amanatnya, Presiden menyebut keterlibatan Polri menjadi wujud dukungan nyata terhadap program strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Menurut Presiden, keberadaan dapur-dapur MBG akan memperkuat pelaksanaan program agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Presiden Prabowo juga menilai dapur-dapur MBG yang dibangun oleh Polri memiliki kualitas terbaik. Menurut Presiden, penilaian ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung terhadap fasilitas yang telah dibangun dan dioperasikan. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik.
Lebih lanjut, Presiden juga mengungkapkan bahwa sejumlah pengamat serta perwakilan lembaga internasional yang berkunjung ke Indonesia juga telah meninjau dapur-dapur program makan bergizi gratis. Hasil peninjauan ini menunjukkan bahwa SPPG yang dibangun Polri mendapatkan penilaian positif atas standar dan kualitasnya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah membahas perluasan proyek percontohan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial di 43 kabupaten kota. Kemendagri mengumpulkan 43 kepala daerah baik yang hadir secara langsung ataupun melalui Zoom untuk membahas hal tersebut. Menurut Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian, bahwa percepatan ini diproyeksikan menjadi fondasi menuju penerapan government teknologi secara nasional. Rapat percepatan ini digelar atas inisiatif Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan guna membahas perluasan implementasi digitalisasi government teknologi yang sebelumnya telah diuji coba di Kota Banyuwangi. Kemendagri telah menargetkan implementasi program tersebut pada 43 kabupaten kota sebagai tahap awal sebelum nantinya akan diperluas ke seluruh wilayah di Indonesia. Hari ini kita melaksanakan rapat dalam rangka sebetulnya masuk percepatan untuk transformasi digitalisasi pemerintah yang kita kenal kadang-kadang dengan istilah government technology atau e-government, electronic government. Layanan publik yang berbasis pemerintahan yang berbasis digital. Nah, salah satu leg yang satu langkah ya yang dikerjakan adalah piloting untuk perlindungan sosial dan itu sudah dilaksanakan ya, dikerjakan dipimpin langsung oleh ketua yaitu Bapak Jenderal Luhut Panjaitan di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu. Nah, kali ini kita melebar ke 43 kabupaten kota. Saya selaku Mendagri mendukung beliau untuk mengkoordinasikan teman-teman pemerintahan daerah. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa software dari sistem digitalisasi bantuan sosial ini dirancang oleh anak-anak Indonesia dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem ini akan menggabungkan 27.000 aplikasi milik kementerian lembaga sehingga tidak memakan banyak biaya untuk pembuatannya. Dan yang terakhir, semua program ini softwarenya dibuat oleh anak-anak Indonesia. Jadi tidak ada kita membeli atau mengimpor software sehingga membuat cost yang tinggi. Sampai hari ini anggarannya ini sangat-sangat terbatas. Bukan terbatas tidak diadakan pemerintah, karena ternyata tidak perlu mahal-mahal. Kita hanya menggunakan apps yang 27.000 ada di seluruh kementerian lembaga. Itu mulai sekarang sudah bersatu. Dan saya mohon doa restu dari semua teman-teman sehingga negeri kita ini nanti betul-betul punya ekosistem yang membuat kita itu akan kurang korupsi dan akan menghemat. Bansos akan tepat target. Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah diadakan dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan digital public infrastructure. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra menyatakan pembahasan RUU Pemilu menjadi fokus utama Komisi 2 karena masuk dalam program legislasi nasional tahun 2026 dan menjadi penugasan dari pimpinan DPR. Menurutnya pembahasan RUU Pilkada belum menjadi agenda karena Komisi 2 masih berkonsentrasi menyelesaikan RUU Pemilu. Yang pertama kami ini ingin menegaskan bahwa tentu kami menghormati, menghargai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi fokus kami saat ini kan di DPR yang masuk prolegnas di tahun 2026 ini adalah pembahasan RUU Pemilu. Jadi terkait dengan pembahasan RUU Pilkada, kami belum sampai kepada tahap sana.
Bahtra juga menambahkan Komisi 2 akan mengedepankan partisipasi publik dalam penyusunan RUU Pemilu, mulai dari akademisi, pegiat kepemiluan, masyarakat, hingga partai politik akan dilibatkan untuk memberikan masukan agar regulasi yang disusun mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong membantah adanya keretakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Bahtra, hubungan keduanya tetap harmonis dan komunikasi masih terjalin dengan baik. Ia menilai berbagai pertemuan maupun komunikasi yang terjadi belakangan menjadi bukti tidak adanya persoalan di antara kedua tokoh tersebut. Bahtra juga menyinggung kunjungan Didit Hedi Prasetyo ke kediaman Joko Widodo sebagai salah satu bukti hubungan yang tetap terjaga. Selain itu, Bahtra menegaskan Presiden Prabowo selama ini tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para mantan presiden maupun mantan wakil presiden sebagai bentuk penghormatan kepada para pemimpin terdahulu. Saya pikir komunikasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik aja ya. Terakhir kan kita lihat ya, Mas Didit, putra Pak Prabowo juga berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, artinya selama ini juga komunikasinya baik-baik aja dan Pak Prabowo tentu menghargai pemimpin-pemimpin terdahulu tanpa terkecuali siapapun ya. Semua mantan-mantan presiden komunikasinya baik, mantan-mantan wakil presiden pun komunikasi Pak Prabowo dengan beliau-beliau baik semuanya, jadi saya pikir tidak ada sesuatu yang menjadi masalah lah, menjadi problem. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 3 bersama gerakan Aku Sahabatmu resmi meluncurkan film edukasi Senja di Pelangi melalui acara grand launching di CGV FX Sudirman, Jakarta. Film ini mengangkat berbagai isu yang kerap dihadapi generasi muda, mulai dari kekerasan berbasis gender online, kesehatan mental, toxic relationship, body shaming, hingga pentingnya keberanian untuk mencari pertolongan saat menghadapi masalah. Dengan pendekatan cerita yang dekat dengan realitas kehidupan remaja, film ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya lingkungan yang aman dan suportif bagi generasi muda. Acara peluncuran dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, organisasi profesi, pelajar, mahasiswa, hingga insan perfilman dan media. Wakil Menteri Transmigrasi Boki Ratunita Budi Susanti mengapresiasi kehadiran film ini yang dinilai mampu menjadi media edukasi efektif untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental remaja. Bahkan saya berharap bahwa Aku Sahabatmu ini menjadi sebuah founder yang akan bekerja sama dengan pemerintah, dengan institusi terkait seperti pemberdayaan perempuan, ibu dan anak, dan juga Komdigi, dan juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kepolisian, dan lain sebagainya. Dan kami berharap bahwa dengan adanya film ini mengedukasi bukan hanya remaja, tetapi kita sebagai orang tua bahwa mereka bukan hanya sekedar diberikan makanan secara fisik saja, tapi tugas orang tua khususnya adalah membantu kepada anak-anaknya bagaimana sehat secara mental dan juga spiritual. Film ini tidak hanya sekedar cerita, tapi ini adalah sebuah film yang memberikan sebuah narasi besar tentang kebijakan pemerintah khususnya di sektor kesehatan, memberikan perhatian terhadap kesehatan remaja, dan ini adalah anak-anak Indonesia sebagai investasi di masa depan. Dan film ini juga akan memberi pesan bahwa film ini tidak hanya bercerita tentang anak remaja di perkotaan, setting sosialnya, tapi kemudian film Senja di Pelangi memberikan pesan penting bahwa kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan, kemudian Poltekkes, Kemenkes 3, kemudian juga dengan jaringan semuanya termasuk dengan gerakan Aku Sahabatmu.
Sementara itu, produser film sekaligus founder gerakan Aku Sahabatmu Hetty Astri menegaskan bahwa film Senja di Pelangi dibuat bukan untuk tujuan komersial, melainkan sebagai bentuk edukasi dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui film ini, penyelenggara berharap terbuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai kesehatan mental, pencegahan kekerasan berbasis gender online, serta pentingnya membangun hubungan yang sehat di kalangan remaja. Film Senja di Pelangi diharapkan menjadi media pembelajaran yang mendorong kepedulian sosial serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang remaja Indonesia. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ratusan pendukung Maroko memadati kawasan Veilandland di distrik Schilderswijk, Den Haag, merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka pada Selasa dini hari 30 Juni 2026 waktu Indonesia. Suasana euforia berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah oknum terlibat konfrontasi dengan aparat kepolisian. Petugas huru-hara diterjunkan setelah terjadi lempar kembang api dan batu. Petugas melakukan penangkapan, sejumlah orang berlari di jalanan dan berhadapan dengan aparat. Media lokal melaporkan sejumlah orang ditangkap atas dugaan tindak kekerasan di tempat umum. Kerusuhan terjadi setelah Maroko menyingkirkan Belanda lewat adu penalti dan memastikan langkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, Singa Atlas akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam laga fase gugur. Ribuan pendukung Jepang memadati lokasi nonton bareng di Tokyo meski pertandingan dimulai pukul 2 Selasa dini hari 30 Juni 2026 waktu setempat. Mereka terus mengibarkan bendera dan memberikan dukungan penuh kepada Samurai Biru. Semangat para fans sempat memuncak saat Kaishu Sano membuka keunggulan Jepang pada menit ke-29. Gol ini membawa Jepang unggul lebih dulu atas 5 kali juara dunia, Brazil. Namun memasuki babak kedua, Brazil menunjukkan pengalamannya. Casemiro menyamakan kedudukan pada menit ke-56 melalui sundulan sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol penentu memastikan kemenangan 2-1. Kekalahan dramatis ini membuat banyak pendukung Jepang kecewa. Meski demikian, mereka tetap menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim yang berhasil menembus fase gugur. Selanjutnya, Brazil akan menghadapi pemenang laga Norwegia kontra Pantai Gading pada perempat final yang dijadwalkan pada Minggu 5 Juli 2026, yang dimenangkan oleh Norwegia dengan skor akhir 2-1 pada dini hari 1 Juli 2026 waktu Indonesia. Suasana ibu kota Paraguay berubah menjadi lautan merah putih biru. Ribuan supporter tumpah ruah ke jalanan Asunción merayakan kemenangan bersejarah atas Jerman di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dengan mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan, para pendukung melampiaskan kegembiraannya setelah tim kebanggaan mereka memenangkan adu penalti 4-3. Hasil ini diraih setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Kemenangan menjadi salah satu kejutan terbesar di fase gugur, mengingat Jerman merupakan 4 kali juara dunia. Presiden Paraguay, Santiago Peña, bahkan menetapkan tanggal 30 Juni sebagai hari libur nasional agar masyarakat dapat ikut merayakan prestasi bersejarah pasukan asuhan Gustavo Alvaro. Sejumlah pendukung mengaku tegang sepanjang pertandingan. Mereka memuji semangat juang para pemain dinilai mencerminkan karakter sepak bola Paraguay. Keberhasilan ini menyingkirkan Jerman menjadi momen bersejarah bagi Albirroja dan memperpanjang langkah di Piala Dunia 2026.
Federasi Sepak Bola Iran menilai perlakuan Amerika Serikat terhadap tim Meli tidak adil dan tidak sportif selama Piala Dunia 2026. Kritik ini muncul setelah hasil imbang Austria melawan Aljazair memastikan laga Iran terhenti di fase grup. Menurut federasi, perjalanan timnas Iran diwarnai berbagai kendala, mulai dari ketidakpastian keikutsertaan akibat konflik di Timur Tengah, hingga pembatasan masuk ke wilayah Amerika Serikat dan penolakan visa bagi sebagian staf pendukung. Timnas Iran menjadikan kota Tijuana, Meksiko sebagai markas selama turnamen. Setelah tersingkir, tim Meli mengungkapkan pesan terima kasih kepada rakyat dan pemerintah Meksiko atas keramahan yang mereka terima. Federasi menyebut, dukungan warga Meksiko membuat para pemain merasa seperti berada di rumah sendiri. Apresiasi serupa juga disampaikan pemain Alireza Jahanbakhsh. Ia mengaku terharu dengan dukungan para supporter Meksiko sepanjang turnamen. Komisi 10 DPR RI menyoroti biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai tinggi menjadi salah satu penyebab ribuan calon mahasiswa memilih tidak melakukan daftar ulang. DPR meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperluas program beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Juni 2026. Lalu mengatakan, penambahan kuota beasiswa menjadi langkah penting agar lebih banyak calon mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi meski memiliki keterbatasan ekonomi. Meski demikian, Lalu menegaskan tidak semua perguruan tinggi negeri menetapkan UKT yang tinggi. Ia mencontohkan Universitas Mataram yang masih memiliki kelompok UKT terendah sebesar Rp500.000 per semester. Oleh karena itu, calon mahasiswa diminta tidak terburu-buru mengundurkan diri sebelum mengetahui besaran UKT yang ditetapkan. Itu saya sampaikan bahwa bukan 60.000 sebenarnya. Ya, tidak sebanyak itu. Kisarannya kalau diangkakan itu sekitar 10-20.000, tetapi statusnya belum daftar ulang, bukan tidak daftar ulang. Kalaupun yang tidak daftar ulang, penyebabnya satu, mereka keterima di sekolah kedinasan. Yang kedua, mereka pilihannya itu lulus bukan di pilihan yang pertama, tetapi pilihan kedua atau ketiga sehingga memilih perguruan tinggi yang lain. Kemudian yang ketiga, keterima di TNI dan Polri. Keempat, informasinya biaya UKT mahal. UKT ini saya sampaikan, tidak semuanya mahal. Lalu menambahkan, selain faktor biaya, DPR juga mencatat sebagian calon mahasiswa memilih mengundurkan diri karena diterima di sekolah kedinasan, termasuk menjadi taruna TNI dan Polri. Menurut Lalu, pemerintah perlu mencermati berbagai penyebab tersebut agar angka calon mahasiswa yang gagal melanjutkan pendidikan dapat terus ditekan. Ishak Khan, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami kemacetan panjang akibat lonjakan drastis volume kendaraan wisatawan, didominasi mobil pribadi, bus pariwisata, hingga sepeda motor yang memanfaatkan momentum libur sekolah untuk berwisata ke kawasan puncak. Antrian kendaraan terjadi di beberapa titik, mulai dari Simpang Gadok dan Simpang Megamendung, serta Pasar Cisarua. Kepadatan kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer, dengan kecepatan kendaraan hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Meski harus terjebak kemacetan di perjalanan, seorang wisatawan mengaku tetap antusias memboyong keluarga untuk menikmati masa libur sekolah dan berwisata di kawasan puncak. Memang sengaja libur ke arah puncak? Iya. Dalam rangka apa? Libur sekolah anak. Rencana berapa hari di puncak? Kita besok pulang.
Nah, ini kan jatuhnya hari biasa ya, bukan hari weekend. Gimana lihat situasi lalu lintas sendiri? Ya lumayan macet lah, tapi kondusif, masih lancar. Libur sekolah. Nah. Kondisi ini juga menjadi pengingat bagi para pengendara untuk lebih cermat memilih jalur perjalanan agar dapat sampai tujuan dengan aman dan nyaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Sebanyak 140 laporan polisi tentang aksi kejahatan jalanan berhasil diungkap Polda Lampung dan Polres Jajaran selama 30 hari terakhir. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menangkap 212 tersangka dengan jumlah korban mencapai 150 orang. Kasus yang paling banyak diungkap yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Polisi menyebut modus pelaku beragam, mulai dari merusak kunci rumah dan kendaraan, membawa senjata tajam dan senjata api, hingga menggunakan modus COD untuk membawa kabur kendaraan korban. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2.800 barang bukti, seperti senpi rakitan, 23 senjata tajam, 2.036 butir amunisi, serta peralatan yang dipakai pelaku dalam melakukan aksinya. Seriusan Polda Lampung terkait dengan melakukan penegakan hukum tindak pidana street crime di wilayah hukum Polda Lampung. Berdasarkan data ANEF kriminalitas Polda Lampung selama 30 hari, LP yang berhasil diungkap sebanyak 140 laporan polisi. Tersangka yang diamankan adalah 212 orang dengan korban sebanyak 150 orang. Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 2.870 unit dan uang tunai sebesar 50 juta 30 rupiah. Polda Lampung menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan guna menekan angka kriminalitas dan menjaga keamanan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Pada pemulangan terakhir, Bandara Suta melayani kedatangan 3 kelompok terbang terakhir jamaah haji Indonesia. Ketiga kloter tersebut masing-masing berasal dari debarkasi JKG Pondok Gede dengan 366 jamaah pada siang hari. Debarkasi JKS Bekasi sebanyak 431 jamaah pada sore hari. Serta kloter terakhir JKS 28 dengan 135 jamaah pada Selasa malam. Kedatangan kloter JKS 28 menjadi penutup seluruh rangkaian pemulangan jamaah haji tahun ini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah menyelesaikan proses keimigrasian dan pemeriksaan kedatangan, para jamaah langsung diarahkan menuju bus yang telah disediakan untuk melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Suasana haru dan bahagia terlihat saat para jamaah kembali setibanya di tanah air melalui Bandara Suta. Sebagian jamaah tampak membawa beragam oleh-oleh khas dari tanah suci, mulai dari pakaian khas Mekah, makanan, hingga boneka onta untuk anak dan cucu mereka. Salah seorang jamaah haji kloter terakhir mengaku bersyukur dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Menurutnya, pelayanan selama berada di tanah suci berjalan dengan baik, sehingga ia dapat kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat. Iya, kloter terakhir. Oh ya, senang sekali, sangat senang sekali. Travelnya baik sekali, ya senang lah memang. Di mana-mana senang, di Madinah, di Mekah, senang sekali buat saya. Lalu pelayanannya seperti apa, Bu? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sangat baik sekali. Tidak ada kekurangan apapun bagi saya. Jamaah lain juga menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian perjalanan haji berjalan lancar tanpa kendala berarti. Meski demikian, ia berharap kualitas pelayanan konsumsi bagi jamaah dapat terus ditingkatkan pada penyelenggaraan haji berikutnya. Makan semuanya enak, alhamdulillah.
enak semuanya, hotelnya juga enak, bagus. Ada kendala selama ibadah ke sana? Oh. Mungkin ada hal yang unik atau apa yang mungkin itu? Alhamdulillah kita nggak ada kendala sih, mulus semuanya, bagus. Ya, sehat, alhamdulillah. Ya biasalah kita kena batuk, flu, biasa. Dengan tibanya kloter JKS 28 sebagai rombongan terakhir, maka seluruh proses pemulangan jamaah haji Indonesia tahun 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta resmi berakhir. Operasional kepulangan jamaah haji tahun ini pun berjalan lancar hingga seluruh jamaah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan selamat. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV melaporkan.